Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ringkasan singkat Sekolah Sabat Harian Jemaat Yesudipuro. Hari ini saya akan membawakan ringkasan Sekolah Sabat pada hari Rabu 30 Maret berjudul Penciptaan Manusia, dengan judul besar dalam satu minggu yang kita akan ikuti adalah penciptaan. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami Bapa, kami mohon kepadamu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau bukakan mata hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Ampuni kami atas setiap dosa kesalahan kami. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penciptaan manusia. Penciptaan manusia adalah tindakan terakhir Tuhan atas penciptaan. Setidaknya dalam catatan Kejadian, manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan duniawi. Tujuan untuk apa bumi dibuat? Ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Bagaimana dunia dibentuk, bagaimana dunia sudah diisi dengan berbagai peralatan atau berbagai hal yang menunjang kehidupan manusia, hingga akhirnya Tuhan menciptakan manusia untuk menempati dunia ini, untuk menempati hal-hal yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Bagaimana dia melihat bahwa ada satu tujuan kenapa manusia dibentuk pada saat terakhir. Tuhan memikirkan setiap rencana tersebut. Tuhan punya banyak rencana untuk manusia. Inilah yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya adalah salah satu pernyataan paling berani dari Alkitab. Hanya manusia menciptakan yang sesuai dengan gambar Tuhan. Ya, jelas dikatakan juga di Alkitab adalah manusia mempunyai atau berwujud atau katakanlah diciptakan sesuai dan segambar dengan rupa Allah. Di sini logika kita langsung berkata bahwa berarti Tuhan adalah wujudnya seperti manusia. Berarti Tuhan mempunyai mata, mempunyai mulut, mempunyai gigi, mempunyai tangan, dan lain-lain. Apakah kita berpikir seperti itu? Nah, dikatakan dalam pelajaran kali ini adalah ketika kita membatasi pemikiran kita dengan pemikiran seperti itu, menganalogikan Tuhan adalah seperti manusia karena segambar dan serupa dengan Tuhan, itu hanyalah fungsi administratif atau fungsi di mana Tuhan ada di dunia ini, bukan sebagai bentuk representatif asli Tuhan, tapi mewakili Tuhan bahwa manusia diciptakan untuk mengelola, untuk menguasai berbagai ciptaan Tuhan, berbagai ciptaan yang Tuhan telah berikan pada manusia. Disitulah fungsi manusia menurut pelajaran kita hari ini, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mempunyai fungsi administratif untuk mewakili Tuhan, atau fungsi spiritual dari hubungan Tuhan atau dengan sesamanya. Nah, inilah dengan jelas dikatakan bahwa segambar dan serupa dengan Tuhan tidak serta-merta bentuk Tuhan seperti itu, tapi itu adalah suatu bentuk pernyataan yang mewakili fungsi administratif Tuhan ataupun fungsi spiritualitas Tuhan, bahwa Tuhan punya hubungan yang baik dengan setiap makhluk hidup atau orang dengan sesamanya. Seperti itulah seharusnya Tuhan. Yang selanjutnya, pengertian Ibrani tentang gambar Allah harus dipahami dalam pengertian menyeluruh dari pandangan Alkitabiah tentang kodrat manusia. Tes Alkitab menegaskan bahwa individu manusia, pria atau wanita, telah diciptakan menurut gambar Tuhan secara fisik juga spiritual. Seperti Ellen White jelas berkomentar, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan Khaliknya. Nah, disinilah Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, bahwa dia, manusia, akan mewakili sifat Tuhan. Harapan Tuhan menciptakan manusia adalah dia mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan, sabar, kasih, dan lain-lain. Selanjutnya, faktanya pemahaman penyeluruh tentang gambar Allah termasuk tubuh fisik ditegaskan kembali dalam kisah penciptaan yang mengarahkan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup.
Secara harfiah, jiwa yang hidup sebagai hasil dari dua operasi Allah, Tuhan membentuk dan Tuhan bernafas. Perhatikan bahwa nafas sering mengacu pada dimensi spiritual, tapi juga terkait dengan kapasitas biologis pernapasan bagian dari manusia yang dibentuk dari debu tanah. Itulah nafas hidup, yakni nafas spiritual dan kehidupan. Nah, manusia diciptakan sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Juga manusia adalah makhluk yang hidup. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Kita diciptakan berbeda dengan ciptaan lainnya. Kita diciptakan mempunyai satu hal yang hidup atau sebuah pilihan, atau kita diciptakan dengan sebuah tujuan, bukan serta-merta kita hanya diciptakan untuk makan dan minum, tapi lebih kepada kita diciptakan untuk satu tujuan khusus yang Tuhan siratkan dalam bentuk kita, dalam ciptaan kita sebagai manusia. Kita harus mewakili representasi dari Tuhan tentang sifat dan spiritualnya. Bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan kasih sayang, itulah yang mewakili dalam kehidupan kita seharusnya sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Biarlah kiranya renungan atau ringkasan singkat hari ini membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bawa. Amin.